Suamiku sudah 4 kali lebaran tidak pernah pulang, hingga aku selalu dihina dan direndahkan kakak iparku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dek, maafin Mas ya. Lebaran kali ini sepertinya Mas gak bisa pulang lagi. Sebuah pesan dari nomor Mas Hafid masuk ke ponselku. Aku hanya mampu menghela nafas panjang. Genap 4 tahun sudah, Mas Hafid tidak pulang saat lebaran. Aku kembali melanjutkan melipat pakaian. Pemandanganku beralih dari jendela yang nampak berkabut karena hujan yang tidak kunjung berhenti, ke tumpukan pakaian di depanku. Tanganku bergerak pelan seiring dengan pemikiranku yang berlarian. Semuanya saling bertali ke sana kemari. Masih teringat jelas 2 hari yang lalu wajah Mas Zaya, putriku, saat memilah-milah gamis dalam lemari plastik miliknya. Bu, puasa Mas Zaya kan sudah mau tamat. Katanya nanti ibu mau belikan baju baru buat lebaran nanti. Iya kan, Bu? Pertanyaannya membuatku bergeming, tetapi aku berusaha tersenyum demi menutupi kegundahan hatiku. Sepasang bola beningnya terasa berkabut ketika melihat jemari mungil itu lincah memilah pakaian-pakaian yang sebetulnya semuanya sama, lusuh dan kusam. Tapi kalau ibu belum punya uang, Mas Zaya bisa kok pakai baju lama saja, nggak apa-apa, Bu. Toh yang ini saja masih bagus. Cantikan yang mana, Bu? Yang ini atau yang ini? Mas Zaya menunjukkan 2 gamis lusuh itu padaku. Senyumnya tetap riang, wajahnya tanpa beban. Rasa bersalah semakin menguar. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali membelikan baju baru untuk Mas Zaya. Sudah lama sekali rasanya. Bahkan baju-baju gamis yang dipakainya sudah terlihat menggantung di atas mata kaki semua. Tidak terasa air mataku menetes, namun lekas aku menengadahkan ke atas, mengalihkan pandangan pada cicak yang kebetulan sedang berlari mengejar nyamuk di plafon sana. Semoga ibu ada rezeki ya Mas Zaya. Nanti ibu akan belikan baju baru untuk kamu. Semua itu kan sudah kecil-kecil. Maafin ibu ya nak. Tukasku setelah suasana hatiku sedikit stabil. Aku memaksa bibirku untuk tersenyum. Aku tidak mau Mas Zaya sedih ketika melihatku malah menangis. Meski sebetulnya hatiku pun teriris. Bukan tidak ingin membelikan Mas Zaya baju baru, tetapi keuanganku yang memang tidak memungkinkan. Semenjak usaha Mas Hafid kolaps, semua menunjukkan wajah aslinya. Jika dulu ketika kami berjaya, tetangga saja mengaku saudara, tetapi ketika kami jatuh miskin, saudara saja tidak ada yang mau mengakui kami. Benar jika harta itu adalah titipan. Ketika yang punya mengambilnya, maka dari puncak keberjayaan bisa jadi langsung terjun ke jurang kemiskinan yang terdalam. Benar jika harta itu ujian. Aku dan Mas Hafid dulu tengah gagal melewati ujian kaya. Kini kami diuji dengan serba kekurangan. Wah, yang benar, Bu. Hore, asik. Mas Zaya melompat-lompat riang sambil tersenyum. Lesung pipinya nampak membuat dekikan manis pada kedua pipinya. Iya, semangat pokoknya tamatkan puasa ya, Mas Zaya. Aku mengulas senyum lalu mengusap rambut ikal Mas Zaya yang mengembang. Lebaran tinggal 3 hari lagi. Uang THR dari majikan cuci setrikaku tidak seberapa. Itu pun sudah kubelikan beras dan lauk pauk untuk sahur dan berbuka. Mas Hafid suamiku yang bekerja di rantau ternyata tidak bisa pulang. Keesokan harinya, mau tidak mau akhirnya aku pun menebalkan muka berkunjung ke rumah kakak dari suamiku yang memang ekonominya berkecukupan. Mbak, aku mau pinjam uang dulu. Aku sudah janji mau membelikan baju lebaran untuk Mas Zaya. Tapi sepertinya Mas Hafid sepertinya nggak bisa pulang lagi. Ujarku terpaksa. Pinjam terus.
Yang minggu lalu kapan mau dibayar? Ucap Mbak Manda dengan sinis. Aku menelan saliva. Aku berusaha tersenyum meski rasanya sudah seperti tidak punya harga diri lagi. Setelah lebaran nanti aku janji, Mbak. Insya Allah bakal diganti uangnya. Aku akan coba jualan juga, Mbak. 50.000 memang gak besar kan, Mbak? Tapi sekarang aku beneran lagi gak ada, Mbak. Aku berusaha menguatkan diri untuk tidak menangis. Ya sudah nih, Mbak pinjemin buat beli baju Mazaya. Tapi tolong ya, itu cuciin pakaian Mbak yang sudah seminggu gak sempat nyuci. Terus masak juga. Habis itu, sekalian bantu beresin rumah sama mandiin Selin. Lagi lemes banget nih hari ini badan Mbak. Ujar Mbak Manda seraya bersandar pada sofa empuknya. Diam-diam satu sudut bibirnya tersenyum miring. Ada raut bahagia tersirat dari gurat wajahnya melihatku nampak begitu kesusahan. Alhamdulillah, makasih ya Mbak. Sepasang netraku mengembun. Aku bergegas menuju dapur luas milik Mbak Manda dan mengerjakan yang disuruh olehnya. 1 bak penuh cucian ku kerjakan dengan semangat. Setelah itu aku dengan cekatan membersihkan rumah 2 lantai itu dengan telaten. Sesekali senyum mengembang di bibirku. Mengingat sebentar lagi aku akan dapat uang untuk membelikan Mazaya baju lebaran. Tidak lupa, aku memasak untuk mereka sebelum pulang dan memandikan Selin juga. Nih uangnya, habis lebaran diganti ya, sekalian sama yang 50.000 itu, ujar Mbak Manda sambil menyerahkan 2 lembar 100 ribuan padaku. Alhamdulillah, makasih banyak ya Mbak. Lagi-lagi sepasang netraku mengembun. Ada titik bahagia yang tidak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Wajahku berbinar. Lelah dan capek yang kurasakan perlahan memudar. Aku bergegas pulang, menyusuri jalanan yang hampir beranjak 1 kilometer itu, lalu aku pun mampir di toko pakaian. Sudah lama sekali aku tidak mampir ke toko pakaian seperti ini. Mungkin 1 tahun lalu aku pernah ke sini. Sebelum lebaran juga, perlahan kulihat baju-baju gamis anak yang berderet di sana. Uang 200.000 sudah aman di sakuku. Aku berjalan kikuk. Beberapa orang nampak begitu sibuk memilih-milih dan mengambil beberapa set. Namun tidak denganku. Aku hanya berani memegang 1 atau 2 baju yang menarik perhatianku. Tetapi yang pertama kulakukan adalah mengecek bandrol harga yang tertempel di sana. Aku baru hendak bergerak ke bagian obral ketika suara bariton yang rasanya tidak asing menarik perhatianku. Mbak, bungkus aja gamisnya untuk dia, biar nanti saya yang bayar. Aku menoleh, nampak seorang laki-laki setinggi kurang lebih 180 cm, tengah berdiri, kaos warna biru berkerah dikenakannya. Tatapan matanya tajam, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Rambutnya dipotong pelontos dengan kumis tipis menghiasi wajahnya. 1 kata untuk menyimpulkan sosok yang tengah berdiri di situ. Gagah. Bang Fajar? Bibirku bergetar. Aku seolah terhipnotis dan mematung kaku melihat sosok yang sudah lama menghilang itu. Apa kabar kamu, Ayah? Lama ya nggak jumpa? Bibirnya yang berwarna natural membentuk lengkuk indah. Sebuah senyuman yang sudah lama tidak pernah aku lihat, tepat sejak kelulusan sekolah menengah belasan tahun silam. Baik Bang, maaf Mas, ini jadi dibungkus gamisnya. Penjaga toko menyela kecanggungan yang terjadi di antara kami. Bungkus saja Mbak. Nggak usah Mbak. Aku dan laki-laki itu mengucap bersamaan. Penjaga toko menggaruk-garuk kepalanya lalu menyingkir kebingungan. Duh, jadinya gimana nih? Bungkus atau tidak? Perempuan itu menatap kami bergantian. Enggak, bungkus saja. Lagi-lagi kami bicara bersamaan. Jangan halangi rezeki anak kamu, Ayah. Aku tidak ada maksud apa-apa. Anggap saja ini hadiah untuknya dariku. Maaf Bang. Hanya saja aku beneran gak bisa terima itu. Takutnya nanti jadi fitnah. Aku permisi ya Bang, mau cari di tempat lain saja.
Aku berjalan cepat dan lekas meninggalkan laki-laki yang menatap punggungku itu. Ada helaan nafas yang dia hembuskan dan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Aku tidak menoleh lagi. Cerita indah itu sudah kukubur dalam-dalam. Semuanya sudah kulupakan. Tidak ada lagi fajar dalam kehidupanku setelah kehadiran Hafid. Kenapa kamu harus datang lagi, Bang? Kita kan sudah selesai. Sudah lama sekali. Sudah lama selesai. Aku memejamkan mata, menghalau rasa bercampur baur menjadi tak karuan. Aku berjalan menyusuri jalanan berdebu. Terpaan angin dan hawa panas menyapu wajahku. Satu toko lain kini menjadi pilihanku. Banyak juga gamis-gamis anak yang ditawarkan di sana. Aku masuk, seperti biasa melihat-lihat bandrol harga, lalu mengambil satu yang harganya tidak terlalu mahal. Hanya 100.000 sudah dapat kerudungnya. Uangku harus masih sisa agar besok masih bisa makan. Yang warna peach aja, dibungkus satu ya, Mbak. Aku memilih satu gamis, senyum terukir pada bibir tipisku. Baik, Mbak. Yang importnya sekalian ini, Mbak. Dikasih murah loh. Cuma 160.000 saja. Penjaga toko itu mengangsurkan gamis lainnya. Warnanya pink dengan aksen kartun yang lagi hits. Enggak, Mbak. Ini saja. Uangnya enggak cukup. Aku tersenyum. Oke, ditunggu sebentar ya, Mbak. Tukas penjaga toko itu segera berlalu. Saat aku tengah menunggu, dari dalam toko seorang perempuan dengan dress selutut menatapku remeh. Ada mantan istri pengusaha. Belanja, Mbak Ayah. Suaranya terdengar sinis. Iya, Mbak Vina. Mbak Vina belanja juga. Aku berusaha tersenyum. Sudah biasa diperlakukan demikian, terutama oleh orang-orang yang dulu sangat tidak menyukai pernikahanku dengan Mas Hafid. Iya, kebetulan kemarin Tasya baru beli 5 baju gamis. Biasanya kalau setiap lebaran itu sampai lebih dari 10 baju saya belikan. Ya namanya juga anak-anak. Suka banget gonta-ganti baju gitu. Mas Zaya belinya berapa, Mbak? Alhamdulillah, belinya satu saja, Mbak Vina. Aku hanya tersenyum. Bingung juga mau menimpali apa. Kalimat Vina hanya ingin menunjukkan kalau kini statusnya berada di atasku. Beruntung penjaga toko sudah datang dan memberikan barang pesananku. Ini, Mbak. Suara itu membuatku mendongak. Perempuan dengan kerudung segi 4 bermotif bunga itu mengangsurkan plastik berwarna hitam kepadaku. Ini uangnya pas ya, Mbak? Aku mengangsurkan 1 lembar merah milikku. Makasih ya, Mbak. Besok-besok jangan lupa belanja di sini lagi. Penjaga toko itu tersenyum. Dia itu dulu suaminya pengusaha, Mbak. Sekarang kasihan banget ya. Buat makan saja harus jadi kuli cuci setrika. Ya namanya nggak sekolah sih. Emang susah. Istrinya itu nggak bisa ngimbangin. Ya gitu deh. Kasihan banget kan sekarang hidupnya. Coba dulu si Hafid itu nikahnya sama adik saya. Pasti nggak bakal bangkrut kayak begini. Aku masih mendengar ucapannya yang terkesan menyudutkanku. Lagi-lagi karena aku tidak sekolah. Apakah salah jika pendidikanku hanya SMP, lalu bersuamikan seorang sarjana? Lantas apa semua kegagalan usaha suamiku menjadi tanggung jawabku? Ada satu titik bening yang mengalir pada pipiku, yang bahkan kini terlihat kusam. Namun segera ku tepis kesedihan itu. Kini di tanganku sudah menggenggam sebuah kebahagiaan. Aku tidak sabar ingin segera tiba di rumah dan memberikan baju itu kepada Mas Zaya, putriku. Senyum pada bibir Mas Zaya adalah obat termanjur dari segala duka. Obat paling mujarab untuk membuat semua kesulitan yang kualami saat ini menjadi lebih ringan. Aku berbelok dulu ke toko sembako. Aku membeli seliter beras, setengah potong tempe, sepotong paha ayam, dan juga 1/4 ikan asin. Tidak lupa mengambil beberapa bumbu dapur yang sudah habis. Uangku masih kusisakan untuk besok pagi. Mas Zaya suka banget sama ayam goreng.
Sudah lama sekali dia nggak makan ayam. Senyum pada bibirku. Sekali lagi mengembang. Lalu aku melanjutkan perjalananku menuju rumah. Langkahku melambat ketika melihat sebuah mobil berwarna putih terparkir tepat di depan rumah kecilku. Kedua mataku menyipit ketika nampak seorang laki-laki yang tidak asing baru saja keluar dari teras dan kembali masuk ke dalam mobil. Lalu mobil itu melaju begitu saja, menampakkan sosok Mazaya yang nampak tengah tersenyum sambil memegang 2 set gamis di tangannya. "Mama, makasih. Bajunya bagus banget, Ma." Mazaya berhambur menubrukku dan menunjukkan baju gamis yang tadi sempat kutaksir di toko pertama. Ada juga satu model lainnya. Aku mematung. Melihat Mazaya yang nampak begitu bahagia membuatku urung untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Itu bukan aku yang membelikannya. Uangku tidak cukup untuk membelikan baju semahal itu. Namun haruskah kukatakan pada Mazaya dan membuat kebahagiaannya patah? "Bang Fajar, kenapa kamu harus senekat ini?" Lirihku dalam hati. Setelah selesai belanja, aku kini berkutat di dapur. 2 gelas beras sudah kutanak di dalam alat penanak nasi. Ayam goreng untuk Mazaya sudah selesai aku masak. Kini jemariku tengah sibuk mengiris tempe untuk dijadikan bacem. Aroma masakan menguar memanjakan indera penciuman. Perut yang letih menahan lapar seolah disuguhi godaan. Apalagi tubuhku terasa sangat lelah setelah seharian membersihkan rumah kakak iparku. "Bu, di rumah Divana kok sudah banyak kue? Di rumah kita kok nggak ada kue ya, Bu?" Suara Mazaya yang muncul dari ruang tengah terdengar. Aku terdiam. Ingat masih ada sisa uang. "Iya, besok juga ibu mau bikin. Mazaya mau kue apa?" Aku tidak sampai hati memberitahu yang sebenarnya bahwa kami tidak punya uang. "Wah, beneran, Bu? Mau bikin kue banyak juga?" Mazaya begitu antusias dan bertanya dengan mata berbinar. "Enggak banyak, sayang. Lebarannya kan sehari doang. 1 toples saja sudah cukup." Aku menoleh pada putriku. "Kalau di rumah Divana, kuenya banyak, Bu. Katanya suka banyak keluarga yang datang. Kalau kita kenapa nggak punya keluarga sih, Bu? Kan biar ibu bisa bikin kue yang banyak." Ada rasa yang menusuk perih. Benar. Semenjak jatuh miskin dan Mas Hafid pergi merantau, aku memang seolah tidak punya keluarga. Mertua dan kakak-kakak iparku sudah jauh berubah. Berbeda sekali dengan ketika aku masih berjaya dulu. Mereka pun hanya memanggil kalau butuh bantuan saja. Andai aku tidak memiliki bapak yang sudah sakit-sakitan, dulu aku juga akan memilih ikut Mas Hafid merantau. Namun aku tidak tega melihat ibu yang sudah sepuh harus mengurus bapak sendirian. Aku adalah anak semata wayang. Sementara itu, Mas Hafid merupakan anak bontot dan memiliki 2 kakak perempuan. Ayahnya sudah meninggal dunia dan hanya menyisakan ibunya saja. Karena itu, Mas Hafid merasa jika tanggung jawab pada ibunya pun sama besarnya. Mengingat 2 kakaknya hanyalah perempuan. Dulu sikap mereka sangat baik. Hanya saja, semenjak aku susah, semuanya menjauh. Benar seperti yang dikatakan oleh Mazaya, kami sudah seperti tidak punya keluarga. Kita kan ada keluarga, nenek sama kakek. Nanti lebaran kita ke sana ya. Keluarga kita, kakek sama nenek doang ya, Bu. Mazaya datang mendekat dan duduk di sampingku, lalu mengambil irisan tempe dan hendak menyuapkannya. "Hus, kan lagi puasa." Aku memindahkan wadah tempe. "Tapi kata Divana kalau lupa itu boleh, Bu. Dia kalau di sekolah pasti selalu lupa. Padahal pas mau beli jajan, Mazaya ingetin, tapi katanya nanti saja ingatnya pas jajan esnya sudah habis." Celoteh Mazaya. "Kalau lupa itu nggak sengaja. Mana bisa ingat kalau sudah esnya habis. Itu namanya pura-pura lupa. Mazaya jangan begitu ya. Puasa itu adalah latihan kedisiplinan. Bagaimana kita belajar disiplin untuk menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri itu bukan hanya dari lapar dan haus,
tapi juga dari perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Puasa juga melatih kejujuran, karena orang-orang mana tahu kalau kita hanya mengaku puasa. Padahal seringnya pura-pura lupa kayak teman kamu itu. Selain itu, ketika kita puasa, kita belajar melatih empati kita. Karena tidak semua orang di dunia ini beruntung dan bisa kenyang makan setiap hari. Ada yang setiap harinya harus menahan lapar, hingga mendapatkan sepeser rupiah untuk membeli makanan. Mas Zaya hanya mengangguk-ngangguk dan memperhatikan tanganku yang kini tengah mengiris bawang. Oh, gitu ya, Bu. Kita masih beruntung ya, Bu, bisa makan setiap hari. Mas Zaya berucap dengan polosnya. Hanya senyum yang kuulas sebagai jawaban. Andai putriku tahu seberapa keras aku berjuang untuk bertahan hidup selama 4 tahun ini. Namun benar, semua masih harus disyukuri karena kami masih bisa makan setiap hari. Hening hanya suara pisau beradu dengan talenan sampai suara Mas Zaya terdengar lagi. Bu, eyangnya Divana itu kalau lebaran suka beliin baju. Eyangnya Mas Zaya kok nggak pernah beliin baju sih, Bu? Tanyanya. Aku beralih pada ikatan kangkung dan lekas membuang karet pengikatnya. Ku iris kangkung itu. Sedangkan isi kepalaku berputar memikirkan jawaban yang tepat untuk Mas Zaya. Eyang adalah sebutan Mas Zaya untuk ibu mertuaku, ibunya Mas Hafid. Gini, lebaran itu memang kembali semuanya baru, tapi itu artinya setelah puasa sebulan penuh ini, diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang baru, yang awalnya sholatnya cuma wajib saja. Setelah Ramadan selesai diharapkan bisa ditambah sunahnya. Yang biasa baca Qur'annya 1 ayat, setelah Ramadan jadi 1 juz. Yang biasanya pelit sedekah, setelah Ramadan diharapkan bisa jadi rajin. Semuanya baru. Itu bukan berarti bajunya juga harus baru, tapi kitanya yang harus baru. Aku mencoba mencari pemaparan sederhana agar bisa dipahami oleh Mas Zaya yang usianya baru 6 tahun itu. Oh, begitu. Terus kenapa ibu juga beliin baju baru? Pertanyaan Mas Zaya membuatku terdiam. Kadang sebagai orang tua, tidak kupungkiri kalau aku sedih ketika melihat anak-anak yang lain pakai baju baru. Sedangkan putriku hanya pakai baju lusuh yang bahkan sudah kekecilan. Karena kan baju Mas Zaya itu sudah kecil-kecil. Jadi kebetulan ada rezekinya pas mau lebaran. Jadi beli deh. Itulah jawaban yang akhirnya kusampaikan. Oh, begitu ya. Mas Zaya mengangguk-ngangguk. Mas Zaya bosan nih, Bu. Mau main di depan dulu sambil nunggu azan. Siapa tahu pas Mas Zaya main, tiba-tiba ayah datang kasih kejutan. Kata ibu kan nanti juga ayah akan pulang. Mas Zaya bangkit diiringi air mataku yang jatuh. Aku selalu sedih ketika dia menanyakan tentang Mas Hafid. Sosok yang biasanya hanya berkomunikasi lewat gawe saja. Setiap lebaran, Mas Zaya selalu berharap jika ayahnya akan datang dan memberikan kejutan. Wajar dia merindukan sosok ayahnya. Sudah terlalu lama sosok itu menghilang dari memori anak-anaknya. Yang dia tahu hanyalah bayangan, yang ditatapnya pada layar gawai. Seperginya Mas Zaya, gawaiku bergetar. Sepertinya kontak batin terjadi antara aku dan Mas Hafid. Suamiku itu langsung mengirim pesan. Dek, Mas sudah kirim uang buat lebaran. Ambil ke rumah ibu ya. Aku hanya menghela nafas panjang, lantas menjawab singkat pesan yang dikirimkan oleh suamiku. Iya, Mas. Aku tidak pernah bertanya nominal dan menuntut ini itu. Aku sangat tahu sebesar apa hutang yang harus dilunasi oleh suamiku karena kebangkrutan itu. Bukan hanya ratusan juta, tetapi hingga miliaran. Karena itu, aku tahu diri untuk tidak meminta lebih. Bahkan hal itu juga yang menjadikanku tidak punya nyali untuk bercerita pada Mas Hafid. Jika ibu mertuaku dan kakak-kakak iparku sudah sangat jauh berubah semenjak kepergian Mas Hafid. Aku tidak mau jika Mas Hafid kebanyakan beban pikiran di rantau sana. Aku ingin utang-utang yang menggunung itu segera lunas dan suamiku bisa pulang dengan keadaan selamat dan bisa berkumpul kembali bersama kami. Menjelang maghrib, seperti biasa,
Aku pergi ke rumah ibu dan bapak yang sudah sepuh. Waktu tempuhnya tidak sampai 15 menit. Bapak dulunya hanyalah seorang tukang ojek pangkalan semasa sehatnya. Sedangkan ibu sama sepertiku, buruh cuci serabutan. Hanya saja, menjelang masa tuanya, beliau tidak bisa lagi memegang banyak rumah. Pendapatannya hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Hore, ada kolak! Mas saya nampak girang. Di meja makan tersaji satu mangkok kolak. Iya, sengaja itu memang buat Mas saya. Ibu tersenyum menatap cucu semata wayangnya itu. Aku datang dengan membawa 2 gelas teh manis hangat. Ada juga satu piring gorengan tempe tepung buatan tangan ibu, yang pasti lebih hemat jika dibuat sendiri. Azan maghrib berkumandang. Kami lekas menikmati hidangan ala kadarnya. Mas saya nampak begitu bersemangat menghabiskan semangkok kolak. Sementara itu, Bapak tidak keluar dari kamar. Batuknya yang terus-menerus membuatnya menjaga jarak dari siapapun. Takutnya menular, katanya. Obat Bapak masih ada, Bu? Tanyaku pada ibu. Satu teguk teh manis hangat baru saja melewati tenggorokanku. Mengusir jauh rasa dahaga. Masih. Ibu menjawab singkat. Kalau habis bilang saja ya, Bu. Mas Hafid sudah mengirimkan uang katanya. Besok aku ambil ke rumah ibu mertuaku. Aku tersenyum, sedikit berbesar hati. Walau kiriman dari Mas Hafid tidak seberapa, setidaknya cukup untuk membantu membeli obat Bapak. Aku mengambil sepotong tempe. Maafin ibu, Ayah. Ibu malah merepotkan kamu terus. Ibu menghela nafas kasar. Insya Allah selalu ada rezeki buat bantu orang tua, Bu. Ibu cukup bantu doa saja ya. Kami sama-sama hanyut dalam pikiran masing-masing. 2 iris tempe goreng dan teh manis hangat ternyata sudah cukup membuatku terasa kenyang. Usai berbuka, aku, ibu dan mas saya melanjutkan dengan sholat maghrib lalu berangkat tarawih bersama ke masjid yang berada di tengah-tengah antara rumahku dan rumah ibu. Nanti sepulang tarawih, barulah kami berpisah menuju rumah masing-masing. Langit nampak cerah dengan hanya sedikit awan berarak bergumpal. Suara beduk yang bertalu-talu menambah semarak sore menjelang akhir Ramadan ini. Mas saya berlari riang ketika melihat Divana dari arah jalan berlainan. Diva, Mas saya, aku juga sudah dibeliin baju baru sama ibuku loh. Mata Mas saya berbinar bahagia. Oh ya, aku juga sudah. Aku punya 3. Kamu berapa? Divana terdengar antusias. Aku juga ada 3. Mas saya menjawab bangga. Aku hanya tersenyum hambar. Aku ingat sekali kalau 2 dari baju itu dibelikan oleh Bang Fajar. Andai keluarga Mas Hafid tahu, pasti akan jadi masalah. Bagaimanapun juga, Bang Fajar adalah mantan kekasihku dulu. Selain itu, Bang Fajar merupakan adik kandung dari suami kakak iparku, Mas Denny. 2 laki-laki masa laluku yang selalu membayangi langkah kakiku hingga kini. 2 hari lagi menuju Lebaran. Sahur dengan tempe bacem sisa semalam dan tumis kangkung yang dihangatkan sudah selesai. Ba'da subuh, aku langsung membereskan rumah. Setelah itu, baru aku ke rumah Bu Tanti yang biasa memperkerjakanku untuk mencuci dan menyetrika. Jadwalnya 2 hari sekali. 3 bak cucian keluarga besar itu sudah selesai kubereskan dan kini tengah dijemur di halaman belakang. Sementara menunggu jemuran kering, aku menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Bu Tanti, saya permisi dulu ya. Nanti ba'da asar, saya kesini lagi. Ada perlu juga soalnya, Bu. Oh iya, makasih ya Mbak Ayah. Bu Tanti yang tengah sibuk dengan cucu-cucunya mengucapkan terima kasih. Aku pulang dan menjenguk mas saya dulu di rumah sebelum pergi ke rumah Eyang. Saat sampai di rumah, kulihat mas saya tengah berbaring di ruang tengah sambil menonton televisi. Mas saya, ayo siap-siap sayang. Kita mau ke rumah Eyang. Aku berjalan mendekatinya. Iya Bu. Mas saya bangkit, tetapi wajahnya nampak lemas. Kok lemes banget sih sayang? Kalau gitu nggak usah ikut saja ya, ibu nggak lama kok.
Kunci pintunya ya, selama ibu pergi. Aku menatap khawatir wajahnya. Iya deh bu, Mas Zaya nggak ikut, mau bobo aja. Kalau nggak kuat, buka aja saumnya Mas Zaya. Aku semakin cemas melihatnya berjalan menuju kamar. Iya bu, jawabnya singkat lalu masuk ke dalam kamar. Aku segera berangkat ke pangkalan ojek. Rumah Budian, ibu mertuaku cukup jauh, meskipun bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tetapi kalau sedang puasa begini, cukup menyita tenaga juga karena jaraknya lumayan. Menjelang zuhur, akhirnya aku sampai juga di rumah 2 lantai itu. Rumah keluarga Prawira yang kini dihuni oleh ibu mertuaku dan kakak perempuan Mas Hafid yang pertama, Mbak Gea, bersama suaminya, Mas Dani. Sudah lama Mas Dani bekerja sebagai seorang IT di salah satu bank ternama. Gajinya besar, tetapi entah kenapa dia tidak ada niatan membeli rumah sendiri. Sampai hari ini dia masih betah tinggal di rumah ibu mertuaku. Aku berdiri di depan pagar rumah setinggi 2 meter yang digembok itu. Tidak ada satpam. Biasanya yang membukakan pintu adalah Bik Narti, ART yang digaji Mbak Gea untuk mengurus rumah dan ibu mertuaku. Aku memencet bel sambil menutup kepala dengan telapak tangan, menghalangi sinar terik matahari. Hari sedang terik-teriknya sekarang. Sudah beberapa lama aku berdiri, tetapi belum ada juga yang membukakan pintu. Aku mengusap wajah. Aku lupa tidak mengabari dulu bahwa aku akan datang. Aku merogoh saku bajuku untuk mengambil ponsel, ketika sebuah mobil yang kukenal berjalan mendekat. Akhirnya ada orang yang datang. Batinku sambil tetap mematung di depan pintu gerbang. Mobil itu berhenti. Aku menyipitkan mata memperhatikan sosok yang keluar. Rupanya itu Mas Dani. Ayah, sudah lama. Kenapa nggak ngabarin dulu kalau kamu mau kesini? Kan Mas bisa jemput, ujarnya, seraya bergegas membukakan gerbang untukku. Iya Mas, aku lupa. Makasih ya Mas. Aku sedikit kikuk ketika Mas Dani malah memandangku lekat-lekat. Lain kali jangan seperti itu. Mas Zaya di mana? Tanyanya sambil melihat-lihat sekitar. Mas Zaya nggak ikut Mas. Kesini juga sebentar saja kok. Mau ketemu sama eyangnya Mas Zaya doang. Aku menjawab sejujurnya. Mas Dani adalah orang yang membuatku menyudahi hubunganku dengan Bang Fajar. Bagaimana bisa aku tinggal satu atap dengan 2 laki-laki yang sama-sama mengatakan cinta padaku di masa silam dan sama-sama keras kepala. Namun rupanya takdir memang kuat. Terlepas dari Bang Fajar, Mas Dani malah menjadi kakak iparku. Dan lebih parahnya lagi, tinggal di rumah ibu mertuaku. Mas antar pulang ya. Suara Mas Dani membuat langkahku terhenti sejenak. Sorot matanya masih sama. Tatapan yang dulu pernah membuatku pergi dari kehidupan 2 laki-laki yang sama-sama keras kepala. Maaf Mas, jangan begini. Nanti malah jadi fitnah. Aku menepis tangan Mas Dani yang mencengkram pergelangan tanganku. Maaf, ucapnya lirih sambil menyugar rambut ke belakang. Aku hampir melangkah keluar ketika suara kembali menghentikanku. Ayah, apakah benar tidak ada kesempatan lagi untuk kita? Aku bisa menceraikan Gea dan kita bisa hidup bersama. Kamu tidak akan hidup kekurangan jika bersamaku. Lihatlah keadaan Hafid saat ini. Bahkan sudah 4 tahun dia nggak pulang-pulang bukan? Apa kamu yakin seorang laki-laki bisa tahan berpisah dengan istrinya selama itu? Aku yakin Hafid tidak sebaik yang kamu pikirkan. Dia pasti sudah memiliki perempuan lain di Surabaya sana. Aku mengepalkan tanganku dengan erat, menolak mentah-mentah tuduhannya itu. Tidak, Mas. Tidak. Mas Hafid tidak akan seperti itu. Dia mencintaiku. Aku menatap Mas Dani dengan perasaan campur aduk. Mas, jangan menuduh sembarangan, tanpa bukti. Semuanya hanya omong kosong, Mas. Asal Mas Dani tahu, semakin Mas Dani bersikap seperti ini, aku semakin kehilangan rasa hormat dan hargai aku sebagai adik iparmu. Suaraku bergetar, menahan emosi yang sudah nyaris meledak. Aku tidak menginginkan rasa hormatmu itu, Ayah. Aku menginginkan cintamu.
Mas Dani melangkah mendekat. Aku menggeleng pelan, berniat menarik ganggang pintu, tetapi tiba-tiba pintu itu terdorong dari luar. Astagfirullah, aku terkejut. Mundur beberapa langkah hingga tanpa sengaja menabrak dada bidang Mas Dani. Oh, jadi begini kalau kami nggak ada. Kamu sengaja datang ke rumah ini buat deketin Mas Dani ya? Suara Mbak Gea yang penuh tuduhan langsung menyergapku. Dia berdiri di ambang pintu bersama ibu mertuaku. Aku berusaha mengendalikan diriku. Maaf Mbak, tadi aku kira ada orang di rumah. Aku mau bertemu sama ibu. Jelasku, mencoba tenang. Aku segera menggeser tubuhku, menjaga jarak dari Mas Dani yang masih berdiri di belakangku. Alasan saja kamu itu. Bu, lihat tuh kelakuan istrinya si Hafid. Kakak iparnya sendiri pun sempat-sempatnya digoda. Mbak Gea melontarkan kata-kata tajam. Sementara itu, Mas Dani memilih untuk pergi tanpa berkata apapun. Aku menarik nafas panjang, berusaha tetap menghormati ibu mertuaku. Aku menghampirinya dan mencium punggung tangannya. Ibu katanya lagi arisan dan pulang sore. Tadinya aku mau pulang dulu. Sore kesini lagi, kataku. Iya, tadinya mau sampai sore. Tapi Gea katanya masuk angin. Jadi ibu ikut pulang. Mas saya nggak diajak? Tanyanya sambil melirik ke sekeliling. Aku belum sempat menjawab ketika suara Mbak Gea kembali menyambar dari arah tangga. Sudah ku bilang kan Bu, dia pasti kesini itu buat godain Mas Dani. Kalau bawa Mas Zaya, pasti nggak bebas. Dasar munafik. Percuma wajah cantik kalau hatinya busuk. Lagi-lagi kata-katanya menghujamku. Semua ini bermula sejak kepergian Mas Hafid. Mas Dani memang selalu hadir membantuku, terutama ketika aku kehilangan uang tabungan. Namun justru hal itu yang semakin membuat ibu mertuaku dan Mbak Gea curiga. Mereka mengira aku sengaja menggoda Mas Dani demi harta, seolah-olah aku adalah wanita yang tak tahu diri. Sudah, berisik kalau kalian berdua bertemu, bikin ibu pusing saja. Keluh ibu Dian, kemudian beranjak ke dalam rumah. Aku memilih duduk di sofa, menunggu Budian. Meski sikapnya tidak sebaik dulu, tetapi uang kiriman dari Mas Hafid selalu sampai padaku setiap bulan. Namun sebelum Ibu Dian kembali, justru Mbak Gea yang lebih dulu menghampiriku. Ayah, Mbak peringatkan ya, lain kali jangan pernah lagi berusaha menggoda Mas Dani. Kalau mau kesini, kamu telepon dulu sama Mbak. Kalau Mas Dani lagi nggak ada di rumah, baru kamu boleh datang. Aku menelan ludah. Maaf Mbak, aku kira tadi kalian ada di rumah. Perbincangan itu berhenti ketika Budian datang membawa amplop putih dan menyerahkannya padaku. Hafid mengirim uangnya cuma sedikit. Ini kamu awet-awet saja biar sampai bulan depan ya. Iya Bu, makasih ya, jawabku. Berusaha terdengar ceria meski aku tahu isinya mungkin hanya beberapa lembar ratusan ribu. Mas Dani turun dari lantai 2, melintas tanpa sepatah kata pun. Mbak Gea nampak mengejarnya, sementara aku bersiap untuk pamit. Namun langkahku kembali terhenti oleh suara Mbak Gea. Ayah, kebetulan si Bibi sudah minta pulang kampung. Itu baju-baju ibu kemarin belum sempat Mbak laundry. Kamu bisa bantu cucikan baju dulu nggak? Kasihan kalau ibu yang nyuci, sudah tua, lagi puasa juga. Sekalian kamu masak ya. Aku terdiam sejenak, tapi tidak bisa menolak. Ya sudah Mbak. Aku segera menuju dapur, memilah pakaian dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Lalu mulai memasak. Butuh waktu hampir 2 jam hingga semuanya selesai. Selesai masak, aku berpamitan. Sudah selesai semuanya ya Bu, saya pamit pulang. Pakaian sudah aku jemur semua di belakang. Mbak Gea nanti tolong angkatin ya. Iya, makasih ya Ayah. Ibu Dian berucap datar. Sementara itu, Mbak Gea hanya melirik sekilas tanpa menjawab. Baru saja aku hendak melangkah keluar, pintu terbuka. Mbak Manda dan anak-anaknya datang. Eyang! Selin berlari menghampiri Budian. Wah,
Kebetulan cucu-cucu Eyang sudah datang. Nanti kita buka bareng ya. Eyang masak banyak hari ini. Kalian suka kan ayam semur? Sahut Budian dengan penuh kehangatan. Hatiku terasa teriris. Aku buru-buru berjalan keluar, menundukkan kepala. Betapa berbeda sikap Budian pada Mas Zaya dibandingkan dengan cucu-cucu yang lain. Isi amplop yang tidak seberapa itu langsung kubelikan beberapa tablet obat untuk Bapak dan juga seperempat ayam untuk Mas Zaya. Setiap ada rezeki lebih, barulah aku akan membeli ayam, meskipun tidak banyak. Jika dulu makan daging-dagingan terasa membosankan, setelah jatuh bangkrut dan serba kekurangan, potongan daging ayam adalah makanan yang termewah untukku. Benar jika roda berputar, benar hanya rezeki hanya titipan. Dulu kedatangan Mas Hafid yang meminangku membuat kehidupanku yang berada di bawah garis kemiskinan seketika berubah. Namun semua itu tidak bertahan lama. 4 tahun menikah dan dikaruniai seorang bayi cantik, tiba-tiba takdir menghempaskanku ke jurang yang curam. Harta titipan itu kembali diambilnya. Meski demikian, aku memilih untuk bertahan dan menunggu Mas Hafid pulang. Aku yakin, selalu yakin, akan ada pelangi setelah hujan. Aku menanamkan 1000 keyakinan bahwa Mas Hafid setia di rantau sana. Berharap semua penantian ini berubah indah. Menepis semua kehadiran para laki-laki masa lalu yang silih berganti, mencoba merobohkan pertahananku. Sebelum asar, aku tiba di rumah, lekas mencuci ayam dan membumbuinya. Mas Zaya belum terlihat. Aku mengintip kamarnya dan ternyata dia masih tidur. Ingat dengan cucian yang belum kusetrika di rumah majikan, aku bergegas ke sana dan menyelesaikan semua pekerjaanku. Keringat mengucur dan rasa lelah silih berganti menyerang tubuhku. Namun aku tetap semangat. Aku ingin tiba di rumah sebelum maghrib dan memasakkan ayam untuk Mas Zaya berbuka. Pukul 5:30, akhirnya pekerjaanku telah selesai. Aku pulang dan berjalan cepat. Di jalan, aku melihat seorang penjual es dawet yang nampak sudah berkemas untuk pulang. "Mas, dawetnya masih ada?" tanyaku. Laki-laki itu menoleh dan mengangguk. Dia meletakkan kembali pikulannya. "Mau berapa, Mbak?" "2 saja, Mas." Tangannya nampak cekatan membuat es dawet. Wangi gula merah dan daun pandan memanjakan indera penciumanku. Warna putih santan berbaur dengan hijau ditambah serutan es. Tampak sangat segar. Berulang kali aku menelan salivah. Rasa haus dan lelah membuat es dawet itu nampak begitu menggoda. "Ini, Mbak." Penjual dawet itu mengangsurkan plastik warna hitam berisi 2 pis dawet manis dan segar. "Makasih ya, Mas." "Berapa?" Aku mengeluarkan uang dari dompetku. 10.000, Mbak." Aku mengangsurkan uang 10.000 rupiah dan lekas berjalan kembali. Hatiku terasa hangat membayangkan bisa berbuka puasa dengan makanan pembuka yang sangat mewah sore ini. Biasanya hanya teh manis hangat dan gorengan yang kubuat. Hari ini ada es dawet, dan nanti aku juga ingin membuat bakwan serta ayam semur untuk buka puasa dan sahur bersama Mas Zaya. Hampir maghrib ketika aku tiba di rumah, namun rumah nampak masih sepi. Aku beranjak ke dalam dan tidak melihat Mas Zaya di sana. Segera kubuka daun pintu kamar, tetapi ternyata dia masih bergulung dalam selimut. "Mas Zaya, sudah mau maghrib, Nak. Ayo bangun." Aku mendekat, namun terdengar lirih Mas Zaya merintih. Keringat bermunculan di dahinya. Aku duduk di tepi ranjang, lantas menggoyang-goyangkan tubuh Mas Zaya perlahan. "Astagfirullah, panas banget." Aku terkesiap ketika memegang dahinya yang sangat panas. Matanya terpejam, bibirnya nampak kering dan bergetar. "Mas Zaya, bangun sayang." Aku cukup panik dan menepuk-nepuk pipinya. Namun yang kudengar hanya rintihan dan tangannya nampak gemetaran. Ya Allah, aku mencoba menarik nafas, menenangkan hati dan pikiranku. Segera ku bangkit menuju dapur, mengambil segelas air dan nasi. Namun karena belum masak, aku hanya bisa menuangkan kuah dari air termos yang kuberi sedikit garam. Dengan tergopoh-gopoh,
Aku kembali ke kamar Mas Zaya. Mas Zaya, bangun. Buka dulu puasanya ya, Nak. Tidak ada sahutan. Aku membantu putriku duduk meskipun tangannya nampak menggigil. Tetesan air mataku luruh. Kuminumkan perlahan air ke dalam mulutnya yang nampak mengering itu. Namun rupanya lambungnya menolak dan Mas Zaya malah muntah. Ya Allah, aku memijat tengkuk Mas Zaya. Tidak peduli bajuku terkena muntahannya. Usai Mas Zaya sedikit tenang, aku kembali mencoba memberikan air. Tetapi dia muntah lagi dan kondisinya semakin lemas. Tanganku bergetar saat menekan nomor ibu mertuaku. Hanya ibu mertuaku yang terlintas di benakku untuk dimintai pertolongan. Halo Bu, Assalamualaikum. Ayah boleh minta tolong Bu? Suaraku bergetar di tengah tangisan. Waalaikumsalam. Ngapain kamu nelpon-nelpon ibu? Lagi buka puasa sama Mbak Manda dan cucunya. Ganggu saja. Rupanya yang mengangkat panggilan adalah Mbak Gea. Mbak, boleh minta tolong pinjam mobil, Mbak. Mas Zaya panas banget. Dan dari tadi dia muntah-muntah terus. Ini sudah lemes banget, Mbak. Aku berbicara sambil menangis. Tidak tega melihat putri semata wayangku semakin lemah. Gak ada. Mobil dibawa sama Mas Dani. Kamu cari ojek saja. Sudah, jangan mengganggu kami. Kita lagi buka bersama. Gitu doang kok manja. Kebiasaan dimanja sih sama Hafid dulu. Apa-apa bergantung sama orang. Hardiknya, lalu panggilan itu ditutup. Aku mengelus dada. Mas Zaya mulai meracu tidak jelas dan matanya terpejam. Keringat dingin semakin banyak bercucuran. Ya Allah, Mas Zaya, yang sabar ya Nak. Aku mengelap keringat Mas Zaya, lalu berlari ke depan rumah, mencari tetangga untuk dimintai pertolongan. Namun tetangga depan rumah malah menutup pintunya saat melihatku datang. Tetangga samping nampak sepi. Sore tadi aku sempat berpapasan dengannya. Mungkin sedang pergi. Sementara itu, tetangga sebelah kanan rumahku jarang bersosialisasi. Akhirnya aku berlari menuju pangkalan ojek. Beruntung ada Mang Wardi, seorang laki-laki parubaya yang baru saja hendak pulang. Dia segera membantuku membopong Mas Zaya ke klinik terdekat. Sepanjang jalan, Mas Zaya menggigil dengan suhu tubuh yang semakin panas. Rancauannya semakin terdengar. Samar-samar dia memanggil-manggil ayahnya. Aku memeluknya dengan erat, menciumi pucuk kepalanya. Air mataku mengalir, membuat pandanganku berkabut. Sesampainya di klinik, Mas Zaya langsung dibawa ke ruang observasi. Aku terduduk lemas di ruang tunggu. Saat seorang perawat memanggilku ke ruang administrasi, kabar yang kudengar membuatku menelan saliva pahit. Bukan ayah, Mas Zaya teridentifikasi karena tipoid dan harus dirawat setidaknya 3 hari. Apakah ibu ada kartu asuransi atau BPJS? Aku hanya bisa menggeleng. Harus bagaimana aku sekarang? Kondisi Mas Zaya benar-benar membuatku panik. Aku pun sudah menelpon ibu. Perempuan parubaya itu datang tergopoh-gopoh dan menggantikan aku menjaga di klinik, meninggalkan suaminya yang sebetulnya tengah sakit-sakitan juga. Bu, gantikan dulu jagain Mas Zaya ya. Aku menatap wajah teduh perempuan pemilik surgaku itu. Iya, Ayah. Ibu mengangguk. Aku sudah membeberkan panjang lebar kalau aku akan pergi mencari pinjaman. Tadi sudah menelpon Mbak Manda, tetapi tidak diangkat. Aku ingat jika Mbak Manda sedang buka bersama di rumah ibu mertuaku. Biasanya Mbak Manda sedikit berperi kemanusiaan daripada Mbak Gea. Buktinya saja kemarin aku tetap dapat pinjaman untuk membelikan baju lebaran Mas Zaya. Dengan menaiki ojek, rumah yang pertama kutuju tetap rumah ibu mertuaku. Untuk meminjam ke tetangga lain, aku pesimis. 2 juta rupiah bukan bilangan kecil, apalagi menjelang hari raya. Semuanya pasti memiliki kebutuhan. Alunan suara murotal dari masjid-masjid dan beduk yang bertalu sepanjang jalan. Hanya itu yang menemaniku. Suara-suara orang melantunkan sholawat berseling dari satu masjid ke masjid yang lain. Malam ini terpaksa aku melewatkan sholat tarawih berjamaah. Sampai di depan rumah ibu mertuaku,
Kondisi masih ramai. Mobil Mas Dani pun nampak terparkir di garasi. Tidak seperti yang dibilang oleh Mbak Gia tadi, kalau Mas Dani tengah pergi. Meskipun ragu, aku tetap mengetuk pintu rumah yang memang masih sedikit terbuka itu. Mbak Manda yang muncul. Ruang tengah masih berantakan. Beragam makanan nampak memenuhi karpet yang mereka gelar. Anak-anak Mbak Manda tengah tertidur di karpet bulu dan nampak bercanda satu sama lain. Akhirnya aku mengutarakan niatku pada Mbak Manda. Ibu mertuaku mendengarkannya. Dia seperti kaget mendengar mas saya sakit, namun sepertinya tetap memilih diam. Alah, palingan juga ngada-ngada, Bu. Paling juga cari uang doang buat modal lebaran. Sampai segitunya ya? Mbak Gea terdengar berujar sinis. Emang uang yang tadi Hafiz kasih itu sudah habis? Ibu mertuaku sepertinya lebih percaya pada omongan Mbak Gea. Yang ibu kasih tadi sudah aku belikan beras dan kebutuhan sehari-hari, Bu. Lagian uangnya kan hanya 300.000. Buat mas saya dirawat itu bayar awalnya saja 2 juta. Mungkin kalau dirawat inapnya lebih lama, bisa lebih, Bu. Sakit tipes itu cuma akal-akalan dokter saja, Ayah. Dulu Mbak juga waktu Siska dibilang sakit tipes, Mbak minta pulang saja. Berobat pakai obat warung juga sudah sembuh. Apalagi kamu, memang gak ada uang. Jadi gak usah maksain. Bilang aja mau rawat jalan. Mbak Manda angkat bicara. Nah, itu baru ibu cerdas. Jangan apa-apa mewek, apa-apa panik. Bisanya cuma nyusahin orang doang. Omel Mbak Gea. Aku menggigit bibir bawah. Rupanya keraguan-raguanku memang berubah cemoohan saja. Aku tidak berlama-lama. Lekas aku pamit pulang. Percuma juga mereka bahkan mengira sakitnya mas saya hanya mengada-ngada. Langkahku yang sudah sampai jalanan terhenti ketika seseorang terdengar memanggilku. Langkahku cepat. Laki-laki itu akhirnya bisa mengejarku. Pakailah ini. PIN-nya nanti mas kirim lewat WA ya. Mas Dani sudah berdiri dan nampak kusangka meletakkan kartu ATM pada telapak tanganku. Apa ini, Mas? Aku melongo melihat kartu berwarna biru itu. Buat kamu. Mas tahu kamu nggak bohong. Mas saya pasti sedang sakit, kan? Mas Dani menatapku lembut. Aku mematung ragu. Namun tidak urung juga aku tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Makasih banyak ya, Mas. Uangnya nanti pasti aku ganti, walau nggak janji bisa cepat. Aku berucap dengan bibir gemetar. Nggak usah diganti, Ayah. Mas hanya minta 1 malam saja darimu. Ucapan itu seketika membuat kebahagiaanku terhempas begitu saja. Aku mengepal erat dan dengan mata mengembun menatap laki-laki yang berdiri di depanku. Aku tidak serendah yang kamu pikirkan, Mas. Aku mengembalikan kartu ATM itu pada Mas Dani. Ayah, Hafid gak akan pulang. Kamu gak usah sok jual mahal. Mau minta tolong sama siapa lagi kamu? Sudah mau lebaran lagi, semua orang uangnya pasti dipakai. Mas Dani tersenyum merendahkan. Tangannya mencekal pergelangan tanganku. Aku punya Allah, Mas. Aku gak butuh belas kasihan darimu. Suamiku pasti akan pulang. Dia akan pulang, Mas. Aku mengepal dan menepis kasar cekalan Mas Dani pada tanganku. Aku sudah duduk di depan ruangan administrasi, namun prosedur tetaplah prosedur. Mau tidak mau, Mas saya harus dibawa pulang. Aku hanya mampu pasrah pada takdir yang terasa cukup getir. Ibu mana yang tega melihat putri semata wayangnya terkulai lemah seperti sekarang. 1 kantong obat kutebus, beruntung masih ada sisa uang. Jadi untuk obat masih bisa kutebus. Kutepuk-tepuk Maza yang masih menggigil tetapi terasa panas. Hatiku menjerit memanjatkan doa, berharap ketukan pintu langit. Ibu hanya mampu menyeka air mata melihatku memapah cucunya keluar. Ibu sama Mazaya tunggu sebentar ya. Aku mau cari ojek dulu. Aku menguatkan diriku agar tidak menangis. Aku buru-buru keluar setelah Mas saya terlihat sedikit lebih nyaman, tertidur pada pangkuan ibu di kursi tunggu teras klinik. Waktu sudah menanjak malam. Suara takbir dari masjid yang berseberangan dengan klinik terdengar. Semua sedang menyelesaikan tarawih ketika aku berjalan tertatih. Berulang kali kuseka air mataku.
Sedih rasanya ingin memaki takdir. Namun aku sadar, hanya orang-orang terpilih yang memang mendapatkan ujian. Aku belajar untuk ikhlas, pasrah dan tabah. Benar saja, tukang ojek pangkalan sudah bubar. Tidak ada satupun lagi yang duduk di tempat biasanya mereka mangkal. Beruntungnya, seorang laki-laki parubaya dengan jaket ojol nampak masih mencari penumpang. Aku mendekat dan mencoba meminta tolong. Pak, kalau nggak pakai aplikasi apa bisa? Aku menatap tukang ojek itu. Duh, mendingan pakai aplikasi mbak. Soalnya lumayan biar saya dapat bonus trip. Lagi ngumpulin uang juga mbak buat beli ketupat. Kata pria parubaya dengan helm berwarna hijau itu nampak keberatan. Maaf, kuota saya habis, Pak. Anak saya sedang sakit. Sekarang mau pulang dari klinik, ucapku lirih. Kok masih sakit malah pulang sih, Mbak? Mendengar jika anakku sakit, laki-laki tersebut menautkan alisnya. Biasa, Pak. Terkendala biaya. Maklumlah, kami ini kan orang nggak punya. Satu tetes air mataku lusuh juga. Aku lekas menyekanya. Aku tidak mau terlihat cengeng sebetulnya. Di klinik mana emangnya, Mbak? Sikap pengemudi ojol itu mulai lunak dan kini nampak iba. Aku menyebutkan kliniknya. Laki-laki itu nampak mengangguk-ngangguk. Ya, kalau di klinik itu agak ketat sih, Mbak. Sudah kayak rumah sakit saja. Ya sudah, Mbak. Ayo, saya antarkan Mbak sama anak Mbak pulang. Kalau Mbak mau, saya ada kenalan dokter yang buka praktik di rumahnya. Di sana harganya cukup murah, Mbak. Pengemudi ojol itu menyalakan sepeda motornya setelah mematikan paket data ponselnya untuk menghindari pesanan masuk, dan dia tidak bisa mengambilnya. Alhamdulillah, makasih sebelumnya ya, Pak. Gak harus bayar di muka dulu kan, Pak? Tanyaku seraya menerima helm dari pengemudi ojek online itu. Kemarin adik saya itu habis 4 botol, Mbak. Itu bayarnya 500 ribuan kalau nggak salah. Mungkin kalau anak-anak nggak butuh banyak juga. Bisa nggak terlalu mahal. Di sana bisa bayar belakangan, Mbak. Ya sudah, Pak. Bisa bantu antarkan kami ke dokter itu? Bisa bayar besoknya lagi, nggak apa-apa kan, Pak? Aku ketar-ketir. Kini aku sudah benar-benar tidak memegang uang lagi. Hanya tersisa 1 lembar warna hijau untuk ongkos ojeknya. Namun hati kecilku memegang teguh keyakinan kalau ada Allah bersamaku. Bisa, Mbak. Nanti bicara saja sama dokternya. Setitik harapan hinggap. Aku bermunajat mengucapkan syukur. Ini pun bagiku adalah rezeki pertolongan dari Allah. Bisa datang dalam bentuk apapun. Termasuk bertemu dengan pengemudi ojek yang akhirnya membawaku dan Mas Zaya ke rumah dokter yang membuka praktek itu. Kupeluk tubuh Mas Zaya yang menggigil tapi panas. Berulang kuciumi pucuk kepalanya dan kuhujami air mata. Setibanya di sana, aku disambut oleh seorang dokter perempuan parubaya yang cukup ramah. Mas Zaya langsung ditangani dan kini sudah terbaring di ruang rawat. Pengemudi ojek itu nampak simpatik. Dia ikut menunggui sampai pemasangan infus Mas Zaya selesai, baru berpamitan untuk pergi. Saya menjemput ibunya Mbak dulu ya. Antar dia ke sini. Antar dia ke sini kan? Tanyanya. Boleh antar ke rumah ibu saya juga nggak apa-apa, Pak. Soalnya di rumah Bapak juga memang lagi sakit-sakitan. Nggak ada yang menunggu. Hanya saja uang saya sudah habis, Pak. Apa bayarnya bisa pakai beras, Pak? Uang saya adanya cuma segini. Aku mengeluarkan 1 lembar berwarna hijau terakhir dari dompetku. Masya Allah, yang sabar ya Mbak. Orang yang sedang diuji itu biasanya akan naik tingkat. Semoga Mbak bisa ikhlas dan sabar melewati ujian ini. Insya Allah saya ikhlas menolong. Gak usah bayar lagi, gak apa-apa kok Mbak. Pengemudi ojek itu nampak kaget mendengar jika Bapak sedang sakit-sakitan juga. Alhamdulillah, Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak ya. Doakan saya banyak rezeki. Insya Allah nanti silaturahmi ke tempat Bapak. Hatiku langsung tersentuh.
Rupanya orang-orang baik itu tetap ada, walau aku bukan lagi si kaya. Terkadang memang tidak masuk logika, ketika saudara seperti orang lain karena kita tak berpunya. Tetapi selalu ada satu titik di mana ada hikmah yang bisa diambil dari semua ini. Aku jadi tahu siapa yang sebetulnya tulus dan tidak. Seperti keluarga Mas Hafid, yang dulu teramat sangat dekat dan bergantung padaku. Tetapi setelah aku jatuh miskin, semua menguap bersama harta yang dulu bergelimang kumiliki. Pengemudi ojek itu pun lekas berangkat dan menjemput ibuku untuk pulang. Sementara itu, aku lekas masuk ke dalam ruang rawat itu. Tetapi aku melihat keringat dingin bercucuran pada dahi Mas Zaya, dan nampak putriku itu mulai gelisah. Ayah, ayah, Mas Zaya terus merancau. Aku pegang keningnya dan panasnya terasa sangat tinggi. Ya Allah, kok panasnya naik lagi sih? Dokter, dokter, panasnya kok semakin tinggi, dokter? Aku cemas sambil berlari mencari dokter untuk mendapatkan arahannya. Hatiku ketar-ketir, pikiran buruk melintas, tetapi sebisa mungkin aku masih tetap berhusnuzon pada takdir. Suhu tubuh Mas Zaya mulai mereda setelah dokter memberikan obat lagi. Aku bisa sedikit bernafas lega. Kucium kening Mas Zaya yang kini mulai kembali terlelap. Puasa sehari lagi besok. Tidak sepeser pun uang yang aku miliki. Aku mengambil air wudhu. Beruntung ada fasilitas untuk sholat. Aku mengambil perlengkapan sholat di pojok ruangan. Lalu segera menunaikan ibadah sholat Isya 4 rakaat. Tidak jauh-jauh, aku menggelar sajadah di samping ranjang rawat. Suasana asing dan sepi. 4 rakaat pun sudah selesai. Kulirik Mas Zaya. Nampak sudah semakin tenang. Aku melanjutkan dengan tarawih sendirian. Dilanjutkan witir dan terakhir kupanjatkan bacaan doa seperti biasa. Kulipat mukena itu kembali bersama sajadahnya, lalu kukembalikan ke tempat semula. Aku duduk di kursi yang ada di tepi ranjang rawat. Kupegang dahi Mas Zaya, masih panas, meski tak sehebat tadi. Sepertinya besok mendingan pulang saja deh. Sudah reda panasnya. Kalau di sini sampai beberapa hari, berat nanti bayarnya. Lirihku dalam hati. Kutatap wajah Mas Zaya. Ada rasa sedih membekas dalam sekali. Cepat sembuh ya Mas Zaya. Katanya nanti lebaran pengen dibuatin kue sama ibu. Aku menyeka air mataku yang tiba-tiba meleleh. Kepalaku berdenyut, memutar otak, mencari jalan bagaimana bisa mendapatkan pinjaman tanpa harus meninggalkan rumah dokter tersebut. Nasib jadi anak tunggal. Aku menghela nafas kasar. Ponsel mati dan kehabisan kuota. Mau naik ojek, uang sudah habis. Mau pergi ninggalin Mas Zaya, tidak tega. Mau minta bantuan ibu, tetap saja harus aku memikirkan ojeknya. Ya Rob, andai dengan semua kesusahan ini bisa membersihkan dosa-dosa kami di masa lalu, mampukah aku untuk ikhlas? Sekilas terbayang gelimang kemewahan 4 tahun silam dengan lonjakan-lonjakan mengejutkan. Hidup yang dari miskin tiba-tiba menjadi kaya ketika aku dipersunting oleh Mas Hafid. Hidup yang rasanya nyaris sempurna. Senyum Mas Hafid, pelukan hangat dan segalanya tiba-tiba membayang begitu saja. Mas, aku kangen. Pulanglah, aku butuh kamu. Kutangkup wajahku, membiarkan bulir bening berjatuhan membasahi pipi. Di saat seperti ini, ingin sekali rasanya keajaiban datang. Mas Hafid tiba-tiba ada di depanku dan turut menguatkanku. Namun kini aku hanya bisa menangis, meskipun tidak menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya sedikit meringankan beban. Akhirnya aku tertidur dengan kepala tertunduk pada ranjang rawat dengan salah satu tangan sebagai bantalnya. Ayah, ayah, suara serak Mas Zaya terdengar samar. Aku mengerjap, tampak kedua mata Mas Zaya masih tertutup. Rupanya dia mengigau dan memanggil-manggil ayahnya. Ini ibu sayang. Ayah, ayah. Tetap saja. Yang keluar dari mulut Mas Zaya adalah kata ayah. Mungkin dalam alam bawah sadarnya, gadis kecilku tengah benar-benar merindukan sosok seorang ayah.
Bukan hanya Mas Zaya, sebetulnya aku pun sama, sangat merindukan sosok Mas Hafid. Duh, kok panas lagi sih? Aku panik. Ternyata suhu tubuh Mas Zaya naik lagi. Aku bergegas beranjak dan memijat bel yang terhubung dengan ruang dokter yang buka praktek itu. Kupijit bel tersebut. 3 kali memijit, barulah sosok perempuan parubaya itu muncul. Dokter, maaf, panas Mas Zaya kok naik lagi ya? Aku berbicara dengan wajah panik. Gak apa-apa, Bu. Hari pertama memang biasa seperti ini. Dia membawa termometer lalu mengecek suhu tubuh Mas Zaya. 39 derajat Celcius. Pantas saja sudah mulai merancau lagi. Panasnya hampir 40. Dokter kembali ke ruangannya. Lalu tidak lama kembali, dia memberikan obat dan menyuntikkan sesuatu pada botol infusnya. Kalau panasnya masih belum reda, panggil saya lagi ya, Bu. Dokter tersebut berbicara seraya mengecek denyut nadi Mas Zaya yang masih merancau memanggil-manggil ayahnya. Iya, Dok. Terima kasih ya. Besok puasa sehari lagi. Apakah kondisi Mas Zaya sudah memungkinkan untuk pulang, Dok? Tanyaku harap-harap cemas. Dokter tersebut tertegun. Ditatapnya wajahku lekat-lekat. Dia bisa membaca ada sirat cemas dari tatapan mataku. Sekarang saja panasnya masih tinggi, Bu. Sepertinya 3 hari harus dirawat inap. Ucapan dokter tersebut membuatku terpaku. Namun tidak urung juga mengangguk meski berat. Malam berlanjut. Karena tidak ada makanan, puasa terakhir aku tidak sahur. Hanya meneguk air galon sepuasnya yang disediakan oleh dokter tersebut di ruangan. Bismillah, kuat-kuat. Usai membaca niat sahur, aku meyakinkan hatiku kalau semuanya akan baik-baik saja. Mas Zaya sudah kembali terlelap dan panasnya berangsur turun. Seharian kuhabiskan waktu di sisi ranjang rawat. Sendiri, benar-benar sendiri. Semua orang tengah sibuk mempersiapkan hari raya yang besok akan datang. Hanya untaian zikir dan alunan doa yang kulangitkan. Tidak banyak yang kuminta. Aku hanya mengharap dosa-dosaku yang mungkin melebihi busa di lautan mendapatkan ampunan. Ibu, mau pulang. Suara Mas Zaya membuatku menoleh cepat. Putri kecilku itu nampak sudah tak sepucat semalam dan sudah membuka matanya. Kedua netranya nampak masih sayu. Bibirnya kering dan suaranya terdengar parau. Alhamdulillah, Mas Zaya sudah bangun. Ini makan dulu ya, Nak. Harus makan yang banyak, biar cepat sembuh. Nanti kita boleh pulang. Kutatap wajahnya dengan senyum yang terang. Aku tidak ingin jika Mas Zaya tahu hatiku tengah kelabu. Kalau habis makan nanti boleh pulang ya, Bu. Lirihnya bertanya. Makan dulu ya. Nanti biar dokter periksa lagi. Kata dokter kalau Mas Zaya makannya banyak bisa cepat pulang. Mas Zaya mengangguk. Suapan demi suapan akhirnya masuk. Meskipun nampak mengunyah dengan enggan, tetapi akhirnya setengah porsi juga habis. Dokter kembali berkunjung. Dia memeriksa kondisi Mas Zaya. Senyum terpatri pada wajahnya. Wah, panasnya sudah turun. Obatnya diminum ya. Anak pinter. Mas Zaya tak sulit kalau minum obat. Sejak kecil, dia menyukai apapun yang kuberikan padanya. Kondisinya semakin membaik, tetapi masih tidak diizinkan untuk pulang. Besok mungkin bisa dipertimbangkan. Kini kecemasanku pada kondisi Mas Zaya sedikit berkurang. Dia sudah mulai membaik. Namun tidak dengan keruwetan pikiranku memikirkan uang untuk membayar biaya rawat inap Mas Zaya. Suara mobil yang berhenti di depan terdengar. Kukira ada orang lain yang sakit atau mau berobat. Tetapi ternyata yang datang itu adalah ibu. Ibu diantar siapa? Kutatap wajah ibu yang selalu teduh di mataku dan kucium punggung tangannya dengan hikmat. Aku menatap ibu lalu bertanya, uang sebanyak ini dari siapa, Bu? Pakai saja dulu. Itu uang simpanan ibu. Hanya jawaban itu yang kudapatkan. Rasanya masih ada yang mengganjal. Jika ibu memiliki uang simpanan sebanyak itu, kenapa juga kemarin bahkan untuk ongkos ojek pun dia nggak punya?
Sudah, nggak usah terlalu banyak pikiran. Pakai saja dulu buat keperluan Mas Zaya. Aku sebetulnya masih penasaran dari mana uang yang setelah kuhitung-hitung, ternyata jumlahnya 1 juta. Namun kali ini bukan waktunya untuk berdebat. Yang jelas uang itu datang di waktu yang sangat tepat. Setidaknya, besok ketika pulang, aku tidak perlu pusing lagi memikirkan pinjaman. Ibu pun tak lama, dia berpamitan. Dia berjalan kaki dari tempat dokter praktek itu. Katanya mau naik ojek di depan. Dari manapun ibu dapat uang ini, semoga bukan dari sesuatu yang diharamkan. Hanya itu yang kuucapkan sambil bernafas lega. Kondisi Mas Zaya membuatku berbesar hati. Suhu tubuhnya seharian ini stabil. Dokter bilang, nanti malam butuh 1 kali lagi untuk observasi. Jika kondisinya sudah benar-benar stabil, besok sudah diperbolehkan untuk pulang pagi-pagi. Kebetulan dokternya juga ada acara karena hari ini lebaran. Bu, nanti kita malam takbirannya di sini? Mas Zaya bertanya sambil mengunyah bubur di mulutnya. Iya sayang, semalam lagi saja ya. Kalau nanti malam sudah nggak panas, besok kita bisa pulang. Ya, nggak seru. Baju barunya... Mas Zaya nampak murung. Pikiran anak-anak tetaplah sejalan dengan usianya. Saat aku tengah panik akan kondisinya dan ingin gadisku segera sembuh, rupanya Mas Zaya tengah memikirkan baju barunya. Kalau gitu, Ibu pulang dulu ya. Ibu mau ambilkan baju baru Mas Zaya, biar malam nanti bisa dipakai, atau besok pas kita pulang. Secercah senyuman terbit pada bibir mungilnya. Wajah lemas Mas Zaya berubah riang. Dia langsung mengangguk cepat dan makan dengan semangat. Ba'da asar, setelah menyuapi Mas Zaya dan memberikan obat, aku pulang. Gadisku sudah nampak lebih segar dan sehat. Hanya memastikan kestabilannya saja nanti malam. Berharap esok hari yang fitri itu sudah bisa pulang dan bisa berlebaran di rumah. Duh, kalau besok pulang, berarti nanti Mas Zaya nanyain kuenya. Aku teringat janji pada Mas Zaya untuk membuatkannya 1 toples kue. Akhirnya aku pun berbelok ke toko kue yang cukup besar. Kebetulan jalan yang kulalui melewati toko kue tersebut. Pak, bisa berhenti di depan toko kue itu? Sebentar saja, bisa menunggu kan? Tanyaku pada tukang ojek yang tengah kutumpangi. Iya mbak. Beruntung tukang ojek itu tidak banyak cincong. Akhirnya sepeda motor yang keluaran 10 tahun lalu itu menepi. Aku buru-buru turun lalu melangkah masuk ke dalam toko tersebut. Penampilanku lusuh karena sudah dari kemarin tidak mandi, makan dan tidur dengan benar. Aku mematung beberapa saat di depan toko kue dan menatap beragam kue yang terpajang. Memang sudah tidak terlalu banyak, tetapi variasinya masih lumayan. Sudah mau lebaran masih saja minta-minta? Toko sudah mau tutup. Kami mau pulang juga, mau lebaran. Hardik seorang pegawai toko. Wajahnya nampak ditekuk dan masam. Mungkin otaknya sudah di rumah, tetapi sama majikannya masih harus disuruh bekerja. Mbak, maaf, saya mau beli. Aku yang sadar pegawai itu salah sangka, segera menjelaskan. Tapi sempat juga untuk berdebat hal itu. Tidak sempat juga untuk sakit hati. Pegawai toko yang berumur sekitar 19 tahun itu menatapku dari atas hingga ke bawah. Namun wajahnya tetap masam. Mau beli yang mana? Tanyanya datar. Yang ini harganya berapa, Mbak? Aku menunjukkan 1 toples besar berisi nastar. Itu 55.000. Pegawai itu hendak mengambilkan. Namun aku melarangnya. Kemahalan, Mbak. Kalau yang lebih kecil lagi ada? Tanyaku mengedarkan pandangan mencari nastar serupa dengan toples yang lebih kecil. Gak ada. Yang ini cuma sisa 1. Kalau mau yang kecil ya kastegel. Ini harganya 30.000. Ini harganya 30.000. Pegawai toko itu menunjukkan kepada deretan toples yang lebih kecil. Yang ini 1 ya, Mbak. Aku memilih putri salju lalu segera membayar 1 toples kue lebaran dan membawanya pulang. Pas masuk ke dalam rumah, bau busuk menyeruak. Aku beranjak ke dapur mencari sumber bau.
Seketika terhenyak ketika melihat ayam yang kemarin akan kumasak sudah membau. Gini ya kalau bukan rezeki, gumamku. Lantas aku membuang potongan daging ayam yang tidak layak makan itu keluar. Setelahnya, aku mandi dengan singkat, lalu berganti pakaian dan mengambil baju baru Mas Zaya. Baju itu kumasukkan ke dalam plastik, bersama toples berisi kue putri salju. Tidak lama menunggu waktu, aku bergegas menaiki ojek yang memang kuminta untuk menunggu. Kembali ke tempat praktek dokter yang dimana Mas Zaya dirawat di sana. Saat dalam perjalanan menuju klinik, tiba-tiba sebuah mobil dari arah berlawanan menyerempet motor yang aku tumpangi. Tubuhku terhempas ke aspal. Rasa sakit menjalar dari tanganku yang tergores parah. Aku masih bisa melihat motor yang ditumpangi tukang ojek terjatuh. Pria itu nampak kesakitan di sisi jalan. Pintu mobil Pajero Sport berwarna hitam yang menyerempetku terbuka. Dari dalam keluar seorang pria gagah dengan tubuh tegap. Aku memicingkan mataku, mencoba melihat lebih jelas. Jantungku berdetak lebih cepat saat menyadari siapa dia. Mas Hafid, suaraku parau karena rasa sakit. Mas Hafid tertegun. Matanya melebar saat melihatku. Kanaya? Ya Allah, kamu kenapa? Kok bisa ada di sini? Aku ingin menjawab, tapi nyeri di tubuhku membuatku sulit berbicara. Dengan sigap, Mas Hafid berlutut dan membantuku duduk di trotoar. Dia menoleh ke tukang ojek, merogoh dompetnya, lalu menyerahkan sejumlah uang. Pak, ini buat biaya berobat dan ganti rugi motornya ya. Saya benar-benar minta maaf, ucapnya dengan penuh penyesalan. Setelah memastikan tukang ojek itu baik-baik saja, Mas Hafid membantuku berdiri dan memapahku ke mobilnya. Aku harus ke klinik tempat Mas Zaya dirawat, Mas, ucapku lirih. Mas Zaya? Ada apa dengan Mas Zaya? Matanya menatapku tajam, penuh kekhawatiran. Aku menarik nafas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Mas Zaya sakit, Mas. Aku harus segera kembali ke sana. Sepanjang perjalanan, aku menceritakan semuanya. Tentang betapa sulitnya hidupku sejak Mas Hafid pergi merantau. Tentang perlakuan kejam keluarganya yang semakin menjadi. Dan tentang Mas Zaya yang sakit tanpa ada yang peduli. Mas Hafid nampak terkejut. Tapi Kanaya, aku selalu mengirimkan uang, 5 juta setiap bulan. Bagaimana bisa kamu hanya menerima 300.000 sampai 800.000 saja? Aku terdiam. Mataku berkaca-kaca. Aku juga nggak tahu, Mas. Aku hanya menerima yang diberikan oleh ibumu. Katanya, itulah yang kamu kirimkan. Aku tidak pernah curiga karena aku percaya. Mas Hafid mengepalkan tangan di kemudi. Rahangnya mengeras. Aku harus melihat semuanya sendiri. Aku ingin tahu sejauh mana mereka memperlakukanmu dan Mas Zaya. Sesampainya di klinik, aku membawa Mas Hafid ke kamar tempat Mas Zaya dirawat. Putri kecilku masih tertidur lelap. Wajahnya pucat tapi sedikit lebih baik dibandingkan yang tadi. Ya Allah anakku, lirih Mas Hafid. Tangannya membelai kepala Mas Zaya penuh kasih sayang. Aku sangat menyesal, Kanaya. Aku tidak tahu semua ini terjadi. Setelah memastikan Mas Zaya tertidur dengan lelap, aku dan Mas Hafid pergi ke rumah ibu mertuaku. Mobil Mas Hafid diparkirkan agak jauh agar tidak mencolok. Pintu gerbang tidak terkunci, jadi kami masuk perlahan. Begitu aku masuk ke rumah itu, suara cemoohan langsung terdengar dari Mbak Gea dan Mbak Manda. Heh miskin, kamu mau apa lagi ke sini? Ejek Mbak Gea. Masih mau pinjam uang lagi? Atau mau cari belas kasihan dari kami? Dasar perempuan tidak tahu diri. Tambah Mbak Manda. Aku menggigit bibir, menahan perih di hatiku. Tapi sebelum aku sempat membela diri, suara berat Mas Hafid menggema di ruangan. Jadi ini cara kalian memperlakukan istri dan anakku? Mbak Gea dan Mbak Manda tersentak kaget. Wajah mereka pucat saat melihat Mas Hafid berdiri di ambang pintu dengan tatapan marah. Hafid, sejak kapan kamu di sini? Tanya Mbak Manda terbata-bata. Mas Hafid berjalan mendekat.
Tatapannya tajam. Jelaskan kenapa kalian hanya memberikan sebagian kecil dari uang yang aku kirimkan. Kemana sisanya? Dan kenapa kalian memperlakukan Kanaya seperti ini? Ibu mertuaku yang baru saja keluar dari kamarnya juga nampak terkejut. Hafid, tenang dulu. Jangan dengarkan omongannya. Dia hanya mencari perhatianmu. Kami sudah merawatnya dengan baik. Mas Hafid menghela nafas panjang. Matanya penuh kekecewaan. Aku melihat dan mendengar semuanya sendiri. Aku tidak menyangka keluargaku sendiri bisa sekejam ini. Mulai sekarang, aku akan membawa Kanaya dan Mazaya pergi dari rumah ini. Kalian tidak perlu repot-repot merawatnya lagi. Aku dan Mas Hafid meninggalkan rumah itu dengan perasaan kecewa. Air mataku mengalir di pipi, bukan karena sedih, melainkan rasa lega. Kami kembali ke klinik menjemput Mazaya. Dokter mengatakan kondisinya sudah membaik dan bisa boleh pulang. Mas Hafid langsung menyelesaikan semua pembayarannya. Saat kami keluar dari klinik, Mazaya membuka matanya dan tersenyum lebar. Ayah, Mas Hafid tersenyum, memeluk putri kecilnya itu. Iya sayang, ayah di sini. Ayah gak akan ninggalin Mazaya lagi. Aku menahan haru melihat mereka. Aku tahu hidup kami akan berubah. Saat azan berkumandang, Mas Hafid mengajak kami berbuka puasa di sebuah restoran yang jarang sekali bisa kukunjungi dulu. Kami menikmati makanan dengan tenang, merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Dalam perjalanan pulang, suara lantunan takbir berkumandang di seluruh penjuru kota. Aku, Mas Hafid dan Mazaya terdiam sejenak, menikmati momen itu. Lebaran kali ini terasa berbeda. Setelah semua penderitaan, akhirnya kami bisa berkumpul lagi sebagai keluarga.